Oke, saya lanjutkan. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian ya, pengertian psikologi kognitif. Jadi, psikologi kognitif itu cabang dari psikologi yang dia mengeksplorasi proses mental manusia di aspek kognitifnya, meliputi bagaimana manusia menerima informasi, bagaimana manusia berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan seterusnya. Kemudian kita juga sedikit belajar tentang teori pemrosesan informasi. Jadi psikokognitif itu memandang pikiran manusia seperti komputer. Ada input, ada penyimpanan, sama ada pemanggilan informasi. Gitu. Nah, ada disiplin ilmu yang berkaitan dengan psikologi kognitif, ada neuroscience kognitif, neuropsikologi kognitif, ada sains kognitif komputasional. Hari ini kita akan fokus ke sejarah perkembangannya. Jangan lupa saya mengingatkan, setiap minggu kalian punya tugas meresum. Jadi, apa yang saya sampaikan hari ini silahkan dicatat, nanti catatannya difoto untuk dilaporkan sebagai tugas resum. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan psikologi kognitif. Jadi sejarahnya psikologi kognitif itu cukup panjang. Kalau kalian ingat dulu waktu belajar filsafat ada aliran rasionalisme, ada aliran empirisme. Nah, keduanya merupakan akar dari paradigma kognitif dalam psikologi. Kalau kita ingat dulu di aliran rasionalisme, René Descartes berkata cogito ergo sum. Maksudnya saya berpikir maka saya ada. Jadi menurut René Descartes, manusia itu menjadi manusia ya karena dia punya kemampuan berpikir. Manusia bisa berefleksi, bisa melakukan analisis logis, dan dengan itu dia memahami dunianya. Jadi intinya manusia itu makhluk yang berpikir. Itu menurut pandangan rasionalisme. Nah, berikutnya ada aliran namanya empirisme. Pelopornya namanya John Locke. Dia berkata tabula rasa. Manusia itu saat lahir seperti kertas putih yang kosong. Jadi seperti buku yang belum ada isinya, belum ada tulisannya. Nah, tulisannya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang akan dia punya, yang akan dia miliki seiring dengan perkembangan dirinya, semakin banyak pengalaman hidupnya, semacam itu. Jadi informasi yang manusia punya, pengetahuan yang dia punya, berangkat dari pengalaman. Jadi empiri itu artinya pengalaman. Itu aliran filsafat yang bisa dikatakan menjadi awal mula kognitivisme dalam psikologi. Tentang bagaimana manusia memperoleh informasi dari aliran empirisme dari pengalaman. Tapi manusia juga bisa berpikir, bisa menggunakan rasionalitasnya. Jadi ini sebelum psikologi modern lahir, dua aliran ini yang banyak berpikir tentang bagaimana manusia itu berpikir. Ada rasionalisme dan empirisme. Berikutnya, pada masa saat psikologi modern sudah lahir. Kalian ingat tokoh nama Wilhelm Wundt? Dia adalah bapak psikologi modern. Dia mendirikan laboratorium psikologi di akhir abad 19. Nah, Wilhelm Wundt ini dia memprakarsai paradigma psikologi yang namanya strukturalisme. Dari kata struktur. Kenapa dinamakan strukturalisme? Karena si bapak ini adalah termasuk orang pertama yang berusaha menyelidiki pikiran manusia itu terdiri atas apa saja sih? Bagian-bagian dari pikiran manusia itu apa saja sih? Jadi dia berusaha mencari tahu struktur dari pikiran manusia. Dari hasil penyelidikannya, ternyata dia menemukan, oh manusia itu dia punya afeksi, dia punya perasaan. Proses mentalnya terdiri atas ada perasaan. Kemudian ada bagian yang namanya atensi. Oh, manusia itu punya kemampuan untuk memusatkan perhatian. Ada yang namanya sensasi. Oh, manusia itu bisa mengindra. Sensasi itu maksudnya mengindra dengan panca inderanya, sehingga dia bisa mendapatkan
informasi dari dunia luarnya itu dengan proses sensasi. Oh, manusia punya memori. Apa yang dia tangkap dari dunia luarnya bisa dia simpan, bisa dia ingat di dalam memorinya. Jadi itu strukturalisme. Jadi itu aliran dalam psikologi yang ingin tahu bagian-bagian dari mental manusia, terdiri atas apa saja. Setelah Wilhelm Wundt, pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya, namanya William James. Jadi William James ini belajar di Eropa, lalu dia membawa ilmunya ke Amerika. Nah, di Amerika dia mengembangkan paradigma fungsionalisme. Paradigma fungsionalisme ini sudah tidak lagi bertanya apa bagian-bagian dari mental manusia, tapi bagaimana proses kerjanya. Jadi berusaha mencari tahu fungsi. Kalau strukturalisme ingin tahu struktur, seperti apa bagian-bagiannya. Kalau fungsionalisme pengen tahu fungsi. Sudah diketahui bagian-bagiannya, selanjutnya apa fungsinya. Nah, fungsionalisme ini menekankan pendekatan yang pragmatis. Jadi misalnya sudah tahu nih, manusia bisa belajar, manusia bisa berpikir. Tapi fungsinya apa lalu? Manusia bisa belajar, manusia bisa berpikir itu di kehidupan nyatanya. Nah, di sini kemudian ada kajian, oh ternyata manusia itu belajar dengan informasinya, dengan itu dia bisa memecahkan masalah. Oh, nah itu pragmatismenya tuh di situ. Jadi manusia berpikir bukan hanya untuk berpikir, tapi berpikirnya itu ya untuk dia memecahkan masalah di kehidupannya, untuk dia memahami apa yang terjadi, mencari solusi permasalahannya, mengambil keputusan, untuk berkreasi. Nah, semua itu berkontribusi untuk kehidupan nyatanya. Berikutnya, di awal abad 20, sekitar tahun 1920-an, 1930-an, lahir yang namanya aliran psikologi behaviorisme. Behaviorisme dari kata behavior, artinya perilaku. Nah, aliran behaviorisme ini dia punya pandangan begini. Psikologi itu kan sudah menjadi sains. Artinya manusia itu harus diteliti dengan metode yang ilmiah. Tidak bisa lagi dengan metode introspeksi. Manusia itu tidak bisa lagi memahami seperti apa manusia dengan cara introspeksi, karena dia sudah bukan filsafat. Artinya manusia itu harus bisa diteliti dengan metode yang ilmiah. Pada waktu itu, metode ilmiah itu adalah eksperimen dan observasi. Di era itu, sebelum berkembang sekarang ada banyak sekali metode penelitian. Kalau zaman dulu, awal-awal abad 20, yang ilmiah itu yang dia bisa diobservasi dan yang dia bisa diuji coba. Di sini pakar-pakar ini kemudian mikir, lah yang bisa diobservasi itu kan yang tampak, yang ada wujudnya. Proses mental manusia itu tidak ada wujudnya. Manusia berpikir apa yang terjadi dalam dirinya itu nggak bisa dilihat. Kalau gitu bagaimana caranya bisa diteliti? Nah, karena peristiwa mental itu di dalam diri manusia tidak bisa diobservasi, tidak bisa diamati dengan mata secara langsung, maka oleh aliran behaviorisme dianggap ini sebagai kotak hitam. Tidak usahlah kita teliti, kita fokus ke perilaku manusia saja. Bagaimana perilaku manusia itu bisa terbentuk? Maka dari itu, salah satu pandangan behaviorisme yang terkenal adalah hukum stimulus respon. Manusia itu berperilaku sebagai respon atas stimulus di lingkungannya. Kayak gitu. Dan stimulus itu karena berasal dari lingkungan, dari luar dirinya, dari eksternal dirinya, maka aliran behaviorisme ini sangat mementingkan faktor lingkungan. Jadi intinya manusia itu kok bisa menjadi begitu karena faktor eksternal dirinya. Jadi dia mengecualikan peristiwa mental. Bukan karena tidak ada, tapi karena itu nggak bisa diteliti. Gitu. Jadi ekstrimnya behaviorisme itu semacam itu. Karena proses mental nggak kelihatan, nggak bisa diobservasi, nggak bisa diuji coba, ya sudahlah,
kita risetnya fokus ke perilaku aja. Nah, itu yang terjadi di Amerika Serikat. B.F. Skinner ini, John Watson, B.F. Skinner. Nah, itu pakar-pakar psikologi di awal abad 20 di Amerika Serikat. Sementara di Eropa, berkembang yang namanya psikologi Gestalt. Jadi pada periode yang sama di Eropa berkembang psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt itu psikologi tentang persepsi visual. Dari bahasa Jerman Gestalt, itu yang artinya keseluruhan. Jadi pakar-pakar di Eropa lain lagi konsepnya. Mereka tertarik pada bagaimana sih manusia itu bisa mempersepsi hal-hal yang dilihatnya, dan mereka menemukan ternyata manusia itu bisa memahami suatu objek bukan dari melihat bagian-bagian objek tersebut secara sendiri-sendiri, tapi memandangnya secara keseluruhan. Maka dari itu ada istilah Gestalt, keseluruhan. Jadi objek itu bisa dipahami sebagai objek dari memahami keseluruhan aspek dari objek itu, bukan dari melihat bagian-bagiannya. Nah, behaviorisme dan psikologi Gestalt ini yang kemudian selanjutnya menjadi awal mula pakar-pakar selanjutnya mengembangkan psikologi kognitif. Setelah era behaviorisme dan Gestalt ini di sekitar pertengahan abad 20, tahun 50 dan 60-an, lahirlah psikologi kognitif. Istilahnya itu pahamnya namanya kognitivisme. Jadi, para pakar kognitivisme ini memandang bahwa sebetulnya dari perilaku manusia, kita bisa mengetahui bagaimana seseorang berpikir. Jadi meskipun tidak dapat diobservasi secara langsung, perilaku proses mental itu dapat dipelajari dengan kita mengamati perilaku orang. Karena apa yang dikerjakan orang itu, bagaimana performanya, apa yang dia tunjukkan lewat gerak-geriknya, lewat apa yang dia lakukannya, lewat apa yang dikerjakannya, itu menunjukkan apa yang terjadi di dalam pikirannya. Pada dasarnya, kognitivisme itu merupakan sintesis antara behaviorisme dan psikologi Gestalt. Sintesis itu gabungan. Penggabungannya bagaimana? Dari behaviorisme, pakar-pakar kognitif ini mengadopsi metode penelitiannya. Jadi, analisis kuantitatifnya untuk menyelidiki bagaimana orang belajar dan berpikir. Ternyata, metode eksperimen itu bisa dipakai untuk menyelidiki proses mental manusia. Sementara dari psikologi Gestalt diambil objek kajiannya. Psikologi Gestalt itu kan dia mengkaji persepsi. Nah, persepsi itu kan bagian dari proses mental dalam diri kita. Nah, jadi kognitivisme awal itu mereka mensintesis behaviorisme dan psikologi Gestalt. Dari behaviorisme diambil metode risetnya, dari psikologi Gestalt diambil objek kajian. Oh, ternyata proses mental seseorang itu bisa diteliti. Caranya begini, kayak gitu. Itulah kemunculan dari kognitivisme. Berikutnya, selain behaviorisme sama psikologi Gestalt, ada lagi dua hal yang mendorong perkembangan psikologi kognitif. Yang pertama adalah ilmu neuroscience kognitif. Ini asalnya dari bidang ilmu alam, biologi. Jadi kalau kalian ingat, ada ilmu namanya fisiologi. Jadi fisiologi itu ilmu yang menyelidiki fungsi-fungsi dari bagian tubuh manusia. Nah, salah satu bagian tubuh yang paling menarik diteliti adalah otak. Sampai otak itu menjadi organ yang ada sainsnya sendiri, namanya neuroscience. Jadi sains tentang kerja otak, kerja saraf manusia. Nah, ada ilmu namanya neuroscience kognitif. Ilmu ini menemukan bahwa otak manusia itu ternyata adalah organ yang dia bekerja aktif dan dinamis sekali dalam mengatur perilaku kita. Sebelumnya, orang-orang itu memandang otak manusia itu organ yang pasif. Pasif itu maksudnya dia
dia baru merespon, dia baru bereaksi ketika ada stimulus. Kayak gitu. Tapi ternyata otak manusia itu aktif dan sangat dinamis. Bahkan manusia meskipun dia diam saja, otaknya tetap bekerja. Kayak gitu. Nah, otak ini, organ otak ini memungkinkan manusia melakukan aktivitas yang kompleks dan terencana. Yang mana kompleksitas ini tidak bisa dijelaskan dengan teori behaviorisme. Kenapa? Teori behaviorisme itu terlalu menyederhanakan. Perilaku manusia hanya dipandang sebagai respon atas stimulus dari eksternal. Padahal stimulus itu ketika manusia terima, akan diproses dulu di pikirannya, baru kemudian manusia itu merespon. Kebanyakan aktivitas yang kita lakukan itu seperti itu. Kita tidak serta-merta reaktif merespon sesuatu. Ada proses berpikirnya dulu. Nah, behaviorisme itu nggak bisa menjelaskan. Karena dia memang risetnya nggak ke arah proses mental, tapi neuroscience kognitif, dia berusaha mencari tahu. Ketika manusia menerima stimulus tertentu, apa yang terjadi dalam dirinya sebelum dia merespon. Maka dari itu, banyak kejadian misalnya dengan stimulus yang sama, orang-orang bisa merespon berbeda. Karena kognisinya bekerjanya berbeda-beda, pemahamannya, penangkapannya terhadap informasi berbeda-beda. Kayak gitu. Faktor kedua, selain ilmu neuroscience kognitif, adalah perkembangan teknologi. Jadi kalau kalian ingat, kan di pertengahan abad 20 itu, tahun 50-60 itu adalah awal cikal bakal teknologi komputer. Ternyata perkembangan ilmu komputer itu juga mempengaruhi perkembangan ilmu psikologi. Perkembangan komputer menghasilkan program komputer, berikutnya muncul yang namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, perkembangan ini memungkinkan dilakukannya riset-riset simulasi dengan komputer. Kayak gitu. Teknologi berikutnya selain komputer adalah teknologi pemindaian otak. Dulu, orang kalau mau meneliti seperti apa otak manusia, caranya cuma bisa dengan dua. Meneliti otak orang mati, untuk dibedah, untuk dilihat apa itu yang berbeda dari orang normal, untuk melihat bagian-bagiannya, atau cara yang kedua dengan meneliti orang-orang yang punya gangguan. Orang yang punya gangguan, dia mungkin pernah terluka di bagian mana dari kepalanya, kemudian perubahan perilakunya jadi kayak apa. Nah, kenapa begitu? Karena kita nggak mungkin zaman dulu membedah kepala untuk melihat otak manusia yang terjadi dalamnya seperti apa. Tapi dengan perkembangan teknologi, diciptakanlah mesin-mesin untuk memindai otak. Ada yang namanya EEG, atau elektroencephalografi. Ada yang namanya fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Ada namanya PET, Positron Emission Tomography. Semua itu adalah mesin-mesin yang diciptakan yang fungsinya adalah untuk memindai otak, untuk menggambarkan apa yang terjadi di otak manusia, kayak gitu. Nah, dengan dua faktor inilah ilmu kognisi itu jadi berkembang sangat pesat dan menemukan banyak sekali hal tentang otak manusia dan tentang proses berpikir manusia. Nah, sampai di sini mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau didiskusikan dulu. Silahkan, ada? Halo? Kalau tidak ada, mungkin bisa direspon di chat, tidak ada gitu. Oke, bisa dimengerti ya, bagaimana perkembangan ilmu psikologi kognitif, intinya dipengaruhi oleh behaviorisme, psikologi gestalt, neuroscience kognitif, dan perkembangan teknologi. Saya lanjutkan dulu ya, sebelum mungkin nanti diskusinya yang lebih menarik nanti setelah materinya semua selesai. Seperti apa sih metode riset psikologi kognitif? Apa yang dilakukan para ilmuwan untuk membangun teori-teori tentang proses mental manusia? Jadi intinya, apa yang diteliti dalam psikologi kognitif itu ada 3 hal. Apa itu kognisi manusia?
bagaimana manusia berpikir dan mengapa manusia itu berpikir. Apa yang memungkinkan sehingga manusia itu bisa berpikir. Ada banyak sekali metode yang digunakan. Ada yang namanya eksperimen terkontrol, itu di laboratorium. Ini nanti yang akan kalian praktekkan nanti di psikologi eksperimen. Di laboratorium itu ada peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk eksperimen fungsi kognitif. Eksperimen itu uji coba yang dilakukan di laboratorium. Biasanya eksperimen ini dilakukan untuk studi fungsi persepsi, atensi, dan memori. Jadi kayak ibaratnya gambarannya misalnya kalian ke laboratorium, kemudian kalian dikasih gambar, coba lihat gambar ini dalam waktu 5 detik, kemudian gambar ditutup, kemudian coba sebutkan apa saja yang bisa dilihat. Nanti orang satu dikasih soal kayak gitu, kemudian catat, oh dia bisa menyebutkan ini, orang kedua ini, orang ketiga ini. Kemudian kalau waktu ditambah bagaimana? Yang tadi cuma 5 detik, gelombang berikutnya, subjek berikutnya dikasih 10 detik. Kemudian gelombang berikutnya, kelompok berikutnya dikasih 15 detik. Kemudian dibandingkan. Ada tidak ya pengaruh durasi melihat suatu stimulus dengan kemampuan mengingat? Oh, nanti kita ada perbedaan. Semakin lama waktu diberikan, ternyata yang diingat makin banyak. Jadi eksperimen tuh kayak gitu, uji coba tuh semacam itu. Jadi itu metode yang pertama, dengan eksperimen terkontrol di laboratorium. Yang kedua, dengan riset neuroscience. Jadi dari kita meneliti otak, itu juga akan kita peroleh pengetahuan-pengetahuan tentang kaitan bagian otak dengan perilaku manusia. Salah satu temuan riset ini adalah pemetaan bagian-bagian otak dan apa fungsinya. Jadi contohnya otak itu ada bagian-bagian, ada lobus yang di bagian depan, apa namanya, kok kalian masih ingat mungkin di waktu belajar biopsikologi, ada lobus oksipital yang itu mengatur penglihatan, ada lobus temporal yang itu mengatur pendengaran, ada lobus parietal di bagian atas ini yang dia mengatur gerak, ada lobus frontal di bagian depan, di bagian jidat, yang itu mengatur executive function, manusia berpikir di bagian sini. Kemudian ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak, ada macam-macam bagian kayak gitu, dan ternyata ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, itu temuan dari riset neuroscience. Dan mereka menemukan bahwa kalau orang bagian otaknya tertentu itu ada yang rusak, nah itu pasti akan ada pengaruhnya pada perilakunya. Contohnya misalnya orang yang kena stroke, ada pembuluh darah di bagian otaknya yang pecah, dan itu mengakibatkan kerusakan otak karena bagian otaknya tidak terkena oksigen dan mati sel-selnya. Itu ada yang bisa lumpuh, ada yang bisa ada yang wajahnya jadi berubah kayak gitu, ada yang tidak bisa tersenyum lagi, ada yang nggak bisa jalan segala macam. Riset-riset juga misalnya yang menarik itu pada kasus epilepsi. Epilepsi itu kan karena gangguan kelistrikan di otak. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip ada yang konslet lah, ada yang tegangannya terlalu tinggi sehingga orang itu mengalami kejang-kejang. Itu cara pengobatannya salah satunya ada dengan cara diambil bagian otak yang bermasalah itu. Dioperasi lalu bagian otaknya itu diambil. Ada kasus epilepsi yang parah, operasinya itu sampai mengambil hampir seluruh otak yang di sebelah kirinya. Kayak gitu. Jadi manusia tuh ternyata bisa hidup meskipun dengan otak yang cuma separuh. Nah, dan menarik sekali, si orang yang dioperasi ini, yang otaknya itu sebagian diambil, dia bisa hidup. Memang karena sebagian otaknya ada yang diambil, ada bagian tubuhnya yang kemudian jadi nggak normal, tapi ternyata dia bisa mengembalikan fungsi-fungsi tertentu. Maka dari riset neuroscience inilah muncul fenomena yang namanya
neuroplasticity. Ternyata fungsi otak itu bisa dikembangkan dengan manusia itu belajar kayak gitu. Nah, itu salah satu temuan yang sangat menarik dalam riset neuroscience. Metode riset berikutnya adalah metode self-report. Self-report itu maksudnya lapor diri sendiri. Maksudnya seseorang yang diteliti itu menjelaskan tentang dirinya ketika melakukan aktivitas kognitif, sehingga peneliti tahu pengalamannya seperti apa. Contohnya misalnya kita pengen tahu bagaimana mahasiswa belajar di masa pandemi dengan cara online. Bagaimana mahasiswa itu memproses informasi digital, misalkan dari video pembelajaran. Kemudian si mahasiswa ini diberikan ada materi ini diberikan secara online, coba kamu pelajari, kemudian kamu jelaskan bagaimana cara kamu mempelajarinya sehingga kamu bisa mengingatnya. Kayak gitu. Jadi dia cerita, oh pertama saya baca dulu, ketika membaca saya mencatat informasi-informasi penting, dan bla 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 bla. Nah itu namanya metode self report. Jadi yang orang yang kita teliti menjelaskan dirinya sendiri saat melakukan suatu aktivitas kognitif. Ada juga metode studi kasus. Ini merupakan studi yang mendalam terhadap individu dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya saja individu dengan suatu gangguan yang kemudian dia menerima terapi. Kemudian si peneliti pengen tahu efektivitas terapi ini pada diri orang ini. Nah, dilakukanlah studi kasus. Orang ini sebelum mengalami terapi kondisinya kayak gini, dicatat. Kemudian diberi terapi secara berkala, kemudian dicatat perkembangannya. Nah, itu namanya studi kasus. Jadi ada kasusnya, ada kejadiannya gitu. Itu namanya studi kasus. Bisa juga dengan observasi naturalistik. Jadi kita mengamati cara seseorang itu bekerja dalam setting kehidupan sehari-harinya yang real. Namanya naturalistik karena tidak kita buat-buat, tidak di dalam laboratorium. Jadi memang apa yang dia lakukan di kesehariannya yang natural, yang alamiah. Kayak gitu. Ada juga riset dengan simulasi komputer dan juga menggunakan kecerdasan buatan. Jadi saat ini bisa dikembangkan program-program komputer yang itu mengimitasi proses kognitif manusia. Contohnya misalkan kalau kalian tahu saat ini ada game catur. Kok bisa dikembangkan game catur? Nah, itu karena mengimitasi proses kognitif manusia, proses pemain catur ketika memainkan catur, langkah-langkahnya bagaimana, logikanya bagaimana, itu diimitasi dan kemudian jadi program komputer. Gitu. Jadi ada banyak sekali metode riset yang bisa digunakan dalam penelitian psikologi kognitif. Nah, sampai di sini mungkin dari kalian ada yang pengen disampaikan atau didiskusikan dulu, silahkan. Silakan. Kalau ada yang mau sharing tentang kognitif, mungkin kalian pernah menemukan hal menarik apa? Kalian mungkin pernah baca di internet atau di buku tentang kognisi manusia. Boleh diceritakan di sini? Silakan. Nggak ada nih. Halo, kalian ada di semuanya di sana? Iya, Bu. Belum. Kak Risnawati, menurut Risna, ilmu psikologi kognitif itu bagaimana? Menarik atau tidak? Lumayan menarik sih, Bu. Apa yang menarik? Karena kita jadi bisa belajar tentang fungsi otak, terus kognitifnya itu gimana ya? Prosesnya itu loh, Bu. Kita tuh belajar prosesnya, bukan hasilnya gitu. Oke, nah betul. Kita akan pelajari prosesnya. Ini Nazwa membuka mic. Gimana Nazwa? Najwa mau menyampaikan sesuatu? Halo? Oh enggak, mungkin
terbuka aja mic-nya. Silakan yang lain, kalau ada yang silakan menanggapi ilmu kognitif itu bagaimana menurut kalian? Boleh ditulis di chat, boleh disampaikan secara langsung. Halo Aryu, tadi terbuka mic-nya, mau menyampaikan sesuatu? Iya Bu. Enggak, Hah? saya tadi kan merasa agak penasaran yang soal artificial intelligence tadi, yang AI tadi itu saya soalnya pernah beberapa kali melihat semacam dokumentari itu soal catur artificial intelligence dipakai dalam catur, apalagi yang masalah Deep Blue, saya lupa itu tahun yang berapa. Jadi zaman dulu tahun 1990-an gitu ada sekelompok engineer yang membuat semacam mesin yang bisa memainkan catur, dan itu tuh caturnya berhasil mengalahkan grandmaster catur dari Eropa begitu. Tapi saya lupa karena itu ternyata dalam sekali, banyak masalah politiknya, masalah apanya, itu dokumentasinya sangat bagus. Iya, karena Jadi kita kepikiran ya gimana ya kok bisa buat game catur. Nah itu tentu saja penelitian pada para pemain catur. Proses berpikirnya dicatat. Kalau ada masalahnya semacam ini. Kalau di situ memang gimana? Silakan di Aryu. dokumentasinya itu memang katanya mereka kayak melihat permainan pemain catur-catur itu, kemudian disandingkan. Kemudian semua data itu didata, kemudian semua gerakan caturnya itu dibuat probabilitasnya. Jadi kalau misalnya orang ini menggunakan gerakan yang ini, nanti mesinnya harus menggunakan gerakan yang ini. Jadi seperti itu menarik sekali. Iya, nah itu salah satu luaran dari riset kognitif semacam itu. Menarik sekali. Yang lain mungkin ada cerita yang menarik juga. Mungkin kalian pernah baca apa atau nonton apa yang itu tentang kognisi manusia. Silakan. Kalau Agung Trinugroho gimana? Pernah mungkin? Halo, Agung ada? Belum. Pernah membaca mungkin tentang kognisi manusia sebelumnya? Itu suaranya masih di mute. Halo, Agung? Belum, Ibu. Oke. Menurut kamu menarik tidak ilmu kognisi ini? Ya, cukup menarik. Yang menariknya bagaimana? Halo? Itu Ibu, apa ya? Ayo, nggak apa-apa, coba disampaikan. Yang menarik apa dari ilmu kognitif ini? Halo, Agung? Suaranya nggak kedengaran? Halo? Kok nggak ada suaranya? Oke, mungkin Agung lagi ada kesibukan. Yang lain mungkin, Abror mungkin ada tanggapan, Abror? Halo? Itu masih di... Oh ya, silahkan. Gimana tanggapan kamu? Belum, Ibu. Oh, nggak ada tanggapan. Mikir, Ibu. Menarik nggak ilmu psikologi kognitif? Menarik, Ibu. Oke, bagian apa yang menurut kamu paling menarik? Tentang hal apa? Tentang metode-metode risetnya itu, Ibu. Oke, memang menarik banget karena banyak menggunakan teknologi. Nah, untuk saya, ya silahkan. Siapa ini? Risna. Oh, Risna. Gimana Risna? Kan saya tuh pernah nonton film ya, Bu. Nah, dia tuh cewek, kecelakaan. Terus tuh kakinya tuh lumpuh. Nah, waktu dia mau jalan-jalan sama teman-temannya kan senang. Terus
pokoknya ada kabar gembira gitu Bu, yang buat teman-temannya tuh senang. Terus kan teman-temannya loncat-loncat, dia tuh yang lumpuh itu juga nggak sadar dia tuh ikut loncat-loncat sama temennya, tiba-tiba kakinya tuh sembuh. Kayak gitu kok bisa ya Bu? Apa dari pikirannya? Kalau film mungkin itu fiksi. Saya nggak tahu film itu berdasarkan kisah nyata atau tidak. Iya, kisah nyata Bu. Oke, menarik banget. Ini Zoom saya kurang dari Berdasarkan 1 kisah menit. nyata. Nanti kalau mati masuk lagi ya, ke link yang sama ya. Oh, saya nggak begitu tahu itu kok bisa Baik, Bu. orang orang lumpuh tiba-tiba nggak sadar udah bisa jalan. Ya, ini Zoom saya mau mati. Kita lanjut ke sesi kedua ya.